Mula pertama saya menyapa kita semua, selamat malam, Shalom Alehem. Sekali lagi Tuhan berikan kita kesempatan yang indah dan baik untuk beribadah pada saat ini, untuk menyembah Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa inilah yang Tuhan kehendaki. Tuhan membebaskan kita supaya kita bisa melayani Dia. Tuhan melepaskan kita dari dosa supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir dan tujuannya supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Supaya umatku beribadah kepadaku, kata Tuhan. Pada saat ini kita masuk pada Hosea 8 ayat 11 sampai 14. Saya berikan judul Return to Egypt, kembali ke Mesir. Ini merupakan hukuman Tuhan kepada umatnya, karena umat ini memberontak kepada Tuhan, sehingga Tuhan berfirman bahwa mereka harus kembali ke Mesir. Coba kita lihat ayat-ayat ini, hanya beberapa ayat yang kita akan baca. Sekali lagi, Hosea pasal yang ke-8 ayat 11. Mau dibantu? Ayat 11 sampai 14. Saya akan memulai, saudara menyahut. Kita baca secara responsoria. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Tuhan akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuangnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga kuil mereka dimakan habis. Iya. Ini yang akan coba kita renungkan pada malam hari ini. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, maka hampir setiap ayatnya itu mengandung kontras. Ya. Mengandung kontras. Coba kita lihat. Kita selidiki ayat yang ke-11. Itu adalah mezbah. Ya. Mereka memperbanyak mezbah, tetapi di saat yang sama mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Jadi mezbah dengan dosa itu adalah dua hal yang kontras. Karena mezbah itu adalah satu tempat yang kudus, satu tempat yang suci. Tetapi di sini Efraim memperbanyak mezbah, tetapi di saat yang sama mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Tambah banyak mezbah, tambah banyak dosa. Itu sesuatu yang kontras. Seharusnya mezbah itu adalah tempat yang sakral. Coba kita lihat beberapa pemahaman tentang mezbah. Mezbah dalam perjanjian lama merupakan tempat membakar persembahan kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama-sama, setiap persembahan kepada Tuhan adalah persembahan yang kudus. Setiap korban yang dipersembahkan kepada Tuhan itu harus dipilih dari
binatang korban yang tidak bercacat dan tidak bercela. Artinya persembahan itu adalah persembahan yang kudus, yang istimewa. Mezbah atau altar adalah salah satu elemen penting dalam ibadah dan persembahan kepada Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Ya. Mezbah ini berfungsi sebagai tempat di mana persembahan dan korban dipersembahkan kepada Tuhan. Itu merupakan tanda, ya, mezbah ini sebagai tanda penyembahan, sebagai tanda pertobatan, dan juga merupakan perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, mezbah ini adalah tempat yang sakral. Ya. Pada awalnya mendirikan mezbah bukanlah perintah dari Allah. Orang-orang telah mendirikan mezbah sebagai sebuah inisiatif dari diri mereka masing-masing. Mereka mendirikan mezbah, tempat yang sangat khusus, tempat yang sangat spesial untuk menjadi tempat mereka bersekutu dengan Tuhan. Kita akan melihat nanti. Ya. Dan kalau kita pelajari sejarah mezbah ini telah ada sebelum tabernakel diperintahkan oleh Tuhan. Dari kitab Kejadian sudah ada beberapa mezbah yang didirikan atau yang dibuat oleh tokoh-tokoh beriman. Jadi mezbah ini sekali lagi adalah tempat membakar korban. Mezbah juga adalah tempat manusia bersyukur, tempat bersyukur kepada Tuhan. Mezbah pertama kali disebut dalam Kejadian pasal 8 ayat 20. Coba dibantu ya, Saudari Desi. Kejadian pasal 8 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ya, di sini saudara, Tuhan tidak ada memerintahkan kepada Nuh untuk mendirikan mezbah, tetapi Nuh sendiri memberikan atau mengikuti dorongan hatinya karena Nuh telah selamat dari air bah. Kita tahu ceritanya, air bah melanda dunia pada saat itu, air bah yang begitu dahsyat melanda seluruh dunia purba, dan hanya Nuh bersama keluarganya dan beberapa binatang yang dia masukkan ke dalam bahtera itu selamat. Dan setelah itu kemudian Nuh mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Dan kita melihat bahwa Tuhan senang dengan itu, ya. Coba kita lihat ayat 21, Desi. Tuhan senang. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, Iya. berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, Iya. sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Iya, itu tadi yang saya sebutkan, bahwa mezbah itu juga merupakan tempat perjanjian dibuat. Tuhan memberikan perjanjian, Tuhan membuat perjanjian. Sekali lagi perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menyuruh Nuh untuk mendirikan mezbah. Tetapi ketika seseorang beriman dan dia tahu bahwa Tuhan telah menolong dia, maka secara nurani atau secara insting naluriah dia, secara rohani dia akan terdorong untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. Dan dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dia menyembelih korban, membakar korban di atas mezbah. Dan puji Tuhan,
Walaupun Tuhan tidak perintahkan, Tuhan senang. Amin? Iya. Seringkali manusia itu sudah diperintah pun, sudah jelas pun perintahnya, masih lagi berbantah-bantah. Ya. Akhirnya intinya tidak lakukan perintah Tuhan. Tetapi orang yang benar-benar memiliki iman dan relasi dengan Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan senang. Bahkan saudara, kalau kita mundur lagi saudara, sebenarnya Habil pun telah melakukan hal yang sama. Ya. Habil telah melakukan hal yang sama, mempersembahkan korban dari binatang yang dia miliki kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ini pun bukan perintah dari Tuhan. Ketika dia berhasil dalam pekerjaannya, ternak-ternaknya mengalami panen yang baik, dia timbul rasa syukur kepada Tuhan. Dan dia mempersembahkan korban. Dan di sana pun Tuhan mengindahkan korban Habil. Iya. Tidak ada perintah, saudara. Ya, tidak ada perintah. Malahan kalau saya pikirkan, justru ini lebih indah lagi, saudara. Ya, ketika orang tua, misalkan ya, orang tua pulang dari luar atau tempat kerja, pulang dari kantor, kemudian orang tua ini sudah lelah bekerja seharian. Tentu ketika seorang anak menyediakan atau menyuguhkan teh obeng kepada orang tua tersebut, orang tua pasti sangat senang. Amin ya. Daripada orang tua tersebut harus memerintah, ayo Esther buat dulu teh obeng segelas, kata Pak Tagal begitu ya. Mungkin dilakukan, tetapi alangkah lebih baiknya ketika hal itu terjadi secara inisiatif, sebelum diperintah, sebelum disuruh. Ya, karena sudah dilihat Pak Tagal keringatan pulang dari kebun misalkan, kemudian sampai di rumah langsung disuguhkan, langsung diaduk teh obengnya gitu ya. Disuguhkan, ini Pak, Bapak pasti haus. Waduh, itu lebih indah lagi. Amin saudara. Ini yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Jadi sebelum mereka diperintah, sebelum tabernakel diperintahkan untuk didirikan, orang-orang beriman telah mendirikan mezbah, telah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka sudah bisa bersyukur kepada Tuhan tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa dikomando. Ayo bersyukurlah umatku, ayo bersyukurlah engkau Habil, karena saya telah memberkati ternakmu, telah memberkati panenmu. Ayo bersyukur, persembahkan sesuatu kepada saya. Ayo bersyukur karena engkau telah selamat dari air bah. Tidak ada saudara perintah semacam itu, tetapi dari dasar hati mereka sendiri, mereka melakukan itu dan bertemu dengan hatinya Tuhan. Ada kalimat anak muda, yang dari hati akan sampai kepada hati. Ya, ketika kita melakukan sesuatu dari hati, itu akan sampai kepada hati Tuhan. Amin. Iya. Sekali lagi, saya senang sekali ketika ada kisah-kisah semacam ini sebelum diperintahkan Tuhan, dan Tuhan mengiyakan dan mengindahkan itu. Kemudian apa itu mezbah? Mezbah adalah tempat untuk taat, tempat untuk tunduk. Ya, kita melihat kisah Abraham, kita tahu bersama kisah ini. Abraham mendirikan beberapa mezbah sebelumnya, tetapi ada salah satu mezbah yang sangat terkenal, yaitu mezbah di Gunung Moria. Coba Kejadian pasal 22, kita maju lagi, Kejadian pasal 22, Desi. Kejadian 22 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Iya. Abraham mendirikan mezbah di sana. Ia mendirikan mezbah, Menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. iya. Ini saudara kisah di mana
Ketika itu Tuhan meminta kepada Abraham supaya Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal yang dia kasihi. Dan apa yang lakukan Abraham? Abraham tidak ada komen apa-apa, Abraham tidak ada interupsi apa-apa, Abraham tidak ada komentar atau tanggapan apa-apa. Abraham langsung melakukan perintah Tuhan. Artinya Abraham langsung taat dan membawa Ishak untuk dipersembahkan di atas mezbah itu di Gunung Moria. Ya. Saudara coba pikirkan itu. Bagaimana itu? Karena yang tahu hanya Abraham dengan Tuhan. Ishak tidak tahu. Itu sebabnya Ishak bertanya, "Bapa, di sini sudah lengkap semua elemen-elemen tentang persembahan. Sudah ada kayu, sudah ada batu, sudah ada api. Di manakah korban yang mau dipersembahkan itu?" Waduh, coba bayangkan saudara, ketika saudara berada di posisi itu. Abraham yang tahu bahwa yang akan dipersembahkan itu adalah anaknya sendiri. Tetapi memang Abraham tidak menjawab, "Kau yang akan dipersembahkan, nak." Enggak dijawab begitu. Tetapi jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan persembahan untuk dipersembahkan kepadanya. Bayangkan, ya, anaknya sendiri pun diminta oleh Tuhan dan Abraham taat, Abraham tunduk. Ini mezbah, saudara. Dan kita tahu bahwa akhirnya Tuhan melihat ketaatan Abraham. Dan akhirnya Tuhan menghentikan. Stop Abraham. Jangan apa-apakan anak itu. Dan kemudian dia menoleh, kemudian melihat ada binatang yang akan dipersembahkan untuk menggantikan anaknya Ishak. Hal ini menunjukkan ketaatan Abraham, saudara. Jadi mezbah itu adalah mezbah ketaatan, tempat untuk ketaatan. Dan kemudian yang terakhir saya berikan pengertian apa itu mezbah. Mezbah adalah simbol hubungan manusia dengan Tuhan. Mezbah adalah simbol hubungan dengan Tuhan. Mezbah dalam perjanjian lama tidak hanya sebagai tempat fisik untuk mempersembahkan korban, tetapi juga memiliki simbolisme rohani sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan, pertobatan dan pengakuan iman. Ya. Korban-korban dipersembahkan di mezbah melambangkan penebusan dosa dan persembahan diri kepada Tuhan. Dan dalam perjanjian baru nanti itu digenapkan oleh Yesus. Karena dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Dan korban ini dibutuhkan untuk kembali menghubungkan manusia, dan itu digenapkan dalam korban Kristus. Maka dalam Roma pasal 12 kita pun diminta untuk mempersembahkan hidup ini sebagai korban persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah. Jadi mezbah ini adalah simbol hubungan dengan Tuhan. Ya. Hubungan dengan Tuhan telah dipulihkan. Hubungan manusia dengan Allah yang tadinya terputus telah dipulihkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kita bersyukur. Korban Kristus telah membuka kembali pintu itu. Korban Kristus telah memberikan kita jalan kepada Bapa, sehingga hubungan yang tadinya terputus sekarang sudah dipulihkan. Dan setiap saat kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Ini luar biasa, saudara. Ya, tadinya sudah jauh, sudah terputus, sudah terhilang, sekarang dikembalikan. Tetapi pada ayat yang kita baca tadi di Hosea, saudara, ada yang kontras. Semua pemahaman atau pengertian tentang mezbah yang sudah kita pelajari ini sebagai tempat persembahan kepada Tuhan, sebagai tempat bersyukur, sebagai tempat untuk taat, sebagai simbol hubungan dengan Tuhan. Tetapi pada ayat yang kita baca, mezbah itu sudah
malfunction, ya, salah guna, saudara. Mezbah telah malfunction. Mezbah yang pada hakikatnya kudus, tetapi Efraim telah menjadikannya najis. Wah. Makanya dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris yang saya coba riset, saudara, itu dikatakan increasing altars for sin. Efraim meningkatkan altar bagi dosa. Multiplied altars for sinning. Efraim menggandakan altar untuk tetap berdosa, ya, tetap berdosa, melanjutkan dosanya. Ya, kemudian terjemahan yang lain atau versi yang lain, made many altars to sin. Efraim membuat lebih banyak altar atau lebih banyak mezbah untuk berdosa. Jadi Efraim menambah dosa dengan menambah mezbah. Ini yang saya katakan begitu kontradiktif. Mezbah itu kudus, tetapi sekarang mezbah itu menjadi mezbah dosa. Wah. Ketika saya merenungkan ini, saudara, ini luar biasa. Ya. Ini pemberontakan yang luar biasa, saudara. Mezbah menjadi tempat berdosa. Tadinya mezbah adalah tempat berdoa. Sekarang bagi Efraim, mezbah menjadi tempat berdosa. Mezbah sebagai tempat berhubungan dengan Tuhan, tetapi sekarang mezbah menjadi tempat dosa dilakukan. Dosa, tentu dosa ketika dilakukan dimanapun, tetapi secara wajar pada umumnya dosa itu dilakukan di tempat yang tersembunyi. Dosa itu dilakukan sembunyi-sembunyi, saudara. Ya. Betapa biadabnya ketika dosa sudah mulai terang-terangan dilakukan di depan umum. Itu yang dilakukan oleh Absalom. Ya. Dia melakukan hubungan dengan ibu tirinya, ya, di depan halayak umum, di hadapan orang. Itu begitu biadab, saudara. Dan di sini dosa itu dilakukan di mezbah. Ini lebih lagi di hadapan Tuhan langsung. Karena mezbah itu tempat manusia bersekutu dengan Tuhan, tempat bersyukur kepada Tuhan, tempat untuk tunduk kepada Tuhan. Itu adalah mezbah. Pengertian yang hakiki dari mezbah seperti itu, saudara. Tetapi sekarang mezbah itu sudah menjadi tempat dosa, sangat malfunction, bertolak belakang. Tuhan tetap benci dosa dimanapun dosa itu dilakukan. Tetapi coba pikirkan bagaimana ketika dosa itu sudah masuk pada hal-hal yang sakral. Iya. Terjadi juga pada zaman Imam Eli, saudara, di mana anak-anak Imam Eli tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan, di pintu tabernakel. Di tempat kudus terjadi dosa yang mesum semacam itu. Begitu melukai hati Tuhan. Tuhan sudah menentukan satu tempat yang begitu kudus, makanya disebut tempat suci, bait suci, tempat kudus, kemah suci, kemah yang kudus. Tetapi manusia pun bisa melakukan dosa-dosa yang menjijikkan di sana, saudara. Itu mengerikan, saudara. Saya pikirkan sepanjang hari. Kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tetapi kalau orang rohaniwan menjadi pelaku kejahatan, ya, pendeta menjadi pelaku kejahatan, imam-imam menjadi pelaku kejahatan, kan sudah sangat kontras. Ya, kalau penjahat jahat, ya itu wajar. Kalau iblis itu jahat, itu wajar.
ya memang dia iblis, dia memang orang jahat. Tetapi kalau imam menjadi penjahat, kalau pendeta menjadi penjahat, wah, itu kan udah luar biasa, saudara ya. Dosa perzinahan, prostitusi, seks dilakukan tempat-tempat tertentu, itu sudah umum, sudah lumrah. Bahkan ada tempat-tempat yang khusus sebagai lokalisasi, tempat di mana dilakukan semua kejahatan seks, semua transaksi seks, dilokalisasi sudah di sebuah tempat. Ya, itu memang tempatnya. Artinya, kalau orang datang ke sana, ya tentu untuk hal semacam itu, saudara. Tetapi ketika dosa semacam itu masuk di rumah Tuhan, itu yang membuat hati Tuhan begitu murka. Ya, seperti yang terjadi pada zaman Imam Eli. Ya. Coba kita lihat sedikit ini. 1 Samuel pasal 2 ayat 22. Silakan Desi. 1 Samuel pasal 2 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Eli sudah tua sekali. Iya. Ia mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang bertugas di pintu kemah. Iya. Karena itu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat? Iya. Jangan begitu, anakku. Jangan begitu, anakku. Terus? Bukan kabar baik yang kudengar disebarluaskan umat Tuhan. Jika seorang berdosa terhadap yang lain, Allah dapat menengahi. Jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang dapat menjadi penengah baginya? Iya. Tetapi mereka tidak mendengar perkataan ayah mereka, sebab Tuhan berkehendak menewaskan mereka." Iya. Itu telah terjadi di hadapan Tuhan. Tidak lagi sungkannya manusia itu, saudara. Dan pada yang dibaca tadi, pada ayat yang dibaca oleh Desi, itu adalah kalangan imam, kalangan pelayan. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang suci. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang mulia, yang luhur. Jangan sampai ternodai oleh hal-hal yang najis. Amin, saudara. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, jangan sampai terjadi hal-hal yang najis di tempat suci. Dan Tuhan akan sangat marah. Dan itu juga yang terjadi pada zaman Perjanjian Baru, ketika Yesus melihat bait Allah sudah menjadi tempat berjual beli, ribut, rame. Ya, rumahku adalah rumah doa, tapi sekarang sudah menjadi sarang penyamun, sehingga dia menunggak-balikan semua itu. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku, kata Daud, dan juga kata Yesus. Dia begitu cinta dengan rumah Tuhan, dia begitu cinta dengan bait Allah, sehingga ketika sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di bait Allah, dia begitu marah, saudara. Ditunggang balikan semua, tang-tang, kurang tang-tang. Merpati-merpati berterbangan, binatang-binatang loncat sana, loncat sini, uang-uang berhamburan, saudara. Mengapa? Karena Yesus marah. Yang harusnya manusia berdoa di sana, umat berdoa di sana, sekarang sudah menjadi pasar, saudara. Bait Allah menjadi pasar. Waduh, Yesus marah sekali. Dia ambil cambuk, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, seberapa kita yang ada, kita jaga marwah pelayanan kita. Amin. Kita jaga kekudusan pelayanan kita. Jangan sampai ternodai, dan Tuhan akan sangat marah, saudara. Tuhan marah dengan dosa, pasti marah dengan dosa. Tetapi ketika itu terjadi di tempat kudus, di rumah Tuhan, yang kita sebut rumah Tuhan, yang kita tahbiskan menjadi tempat kita beribadah, Tuhan marah. Dan ini sekarang mezbah itu sudah berubah fungsi, saudara. Tadi tempat suci, sekarang tempat
najis. Tadi tempat berdoa, sekarang menjadi tempat berdosa. Tadi tempat untuk tunduk taat kepada Tuhan, sekarang menjadi tempat memberontak kepada Tuhan. Begitu terbalik, saudara. Mesbah dosa, itu dua kata yang bertolak belakang. Tetapi itu yang terjadi pada zaman itu. Efraim telah mendirikan banyak mesbah mereka dirikan, tetapi bukan mesbah untuk menyembah Tuhan, bukan mesbah untuk Tuhan lagi, tapi mesbah itu adalah mesbah dosa. Efraim telah membuat banyak mesbah untuk berbuat dosa, mesbah yang dipakai untuk melakukan dosa. Jangan juga sampai, saudara, pelayanan kita hanya menjadi topeng untuk menutupi dosa kita. Amin, saudara. Itu juga terjadi dengan berbagai atribut rohaniwan, dengan pakaian-pakaian yang luar biasa, sehingga ketika orang melihat, waduh, luar biasa Bapak itu, oh luar biasa imam itu, luar biasa Pak Pendeta itu, wow. Tapi semua aksesoris itu, semua pakaian itu hanya menutupi keberdosaannya. Sekali lagi saya katakan, kalau iblis jahat itu memang sudah wajar. Tetapi kalau hamba Tuhan menjadi penjahat, waduh, mau gimana lagi umat? Iya. Itu yang disebut hamba Tuhan palsu. Itu yang disebut nabi palsu. Itu yang disebut pengajar palsu. Kita tidak mau menjadi orang semacam itu. Kita tidak mau menjadi pelayan semacam itu. Ya, Tuhan sangat terluka. Tempat yang sangat sakral sekarang sudah menjadi tempat yang hina. Ya. Tempat yang sangat kudus sekarang menjadi tempat yang najis. Orang perjanjian lama, tokoh-tokoh perjanjian lama, Habel, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub mendirikan mesbah selalu untuk menghormati Tuhan, selalu untuk mengagungkan Tuhan, selalu untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Mereka mendirikan mesbah untuk mengagungkan Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi di zaman Hosea ini, mesbah telah menjadi tempat berdosa, saudara. Ini yang membuat hati Tuhan miris. Kemudian berikutnya pun terjadi kontras, saudara. Coba Desi bacakan ayat 12. Hosea tadi. Sekalipun kutuliskan baginya semua pengajaranku, Iya. semua itu mereka anggap sebagai sesuatu yang asing. Iya, ini juga sudah, mereka adalah umat Tuhan. Tentu umat Tuhan itu akrab dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan disampaikan kepada umat melalui para nabi. Tetapi di sini pengajaran Tuhan telah dianggap asing. Artinya mereka menolak hukum Allah. Mereka mengasingkan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini, saudara, datang kepada umat Israel karena mereka adalah umat yang ditunjuk dan dipilih oleh Tuhan. Makanya bahasanya bahasa mereka, bahasa Ibrani. Makanya bahasanya bahasa mereka, bahasa Yunani di Perjanjian Baru. Ya. Firman Tuhan itu pada awalnya bukan berbahasa Batak, bukan berbahasa Indonesia. Karena firman Tuhan itu turun kepada bangsa Israel melalui nabi-nabi yang ditunjuk dan dipilih oleh Tuhan. Kepada mereka firman ini, kepada mereka pengajaran ini. Tetapi saat ini pengajaran Tuhan telah mereka anggap sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh, saudara. Tentu seorang anak yang baik, ya, tidak merasa asing dengan orang tuanya, tidak merasa asing dengan nasihat orang tuanya, karena anak itu telah dirawat, telah dibesarkan di rumah itu. Maka tentu dia tidak asing dengan suara orang tuanya, tidak asing dengan suara bapaknya, mamanya, tidak asing dengan teguran-teguran yang diberikan orang tuanya.
Karena seorang anak yang baik, anak yang bijak tahu bahwa semua ajaran orang tuanya itu untuk membawa dia menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ya. Tidak ada orang tua yang menginginkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk terjadi pada anak-anaknya. Amin, saudara? Ya, tidak ada orang tua seburuk apapun orang tua, sebodoh apapun orang tua, semiskin apapun orang tua, tidak ada satu orang tua yang waras yang menginginkan hal-hal yang buruk terjadi pada anak-anaknya. Makanya orang tua itu berusaha memberikan nasihat, memberikan pedoman, memberikan arahan kepada anak itu. Tujuannya satu, supaya anak itu berhasil, supaya anak itu tidak menjadi sampah masyarakat. Bayangkan ketika anak asing dengan suara orang tuanya. Nah, ini yang terjadi. Mereka adalah umat, tetapi mereka menganggap asing pengajaran Tuhan. Mereka mengasingkan firman Tuhan. Mereka mengungsikan firman Tuhan, menelantarkan firman Tuhan. Tidak senang dengan teguran firman Tuhan. Ada satu pengertian ya untuk ayat ini, dikatakan begini: sekalipun aku, Tuhan, memberikan kepadanya 10.000 hukum, namun ia akan berkata bahwa hukum-hukum itu bukanlah untuk dia. Ya, sekali lagi saya contohkan bagaimana orang tua menasihati anak, kemudian anak itu berpikir bahwa nasihat itu bukan untuk dia. Sudah jelas orang tua itu mendudukkan anak itu begini begono, begini begono. Kemudian anak itu berkata dalam hatinya, itu bukan untuk saya. Itu artinya mengasingkan firman. Itu artinya menolak hukum Allah. Allah berfirman kepada mereka, tetapi mereka berkata, itu bukan untuk saya. Ya, hamba Tuhan berkhotbah di depan, tapi semua jemaat berkata, itu bukan untuk saya. Ya, itu artinya menolak firman Tuhan, mengasingkan firman Tuhan. Bukankah sering terjadi seperti itu, saudara? Ya. Kita berbicara dari depan, tetapi mereka sidang jemaat menolak dan berkata dalam hatinya, itu bukan untuk saya, itu untuk tetangga saya, itu untuk yang di samping saya, itu untuk orang lain. Firman Tuhan itu untuk kita, amin, saudara. Firman Tuhan itu untuk kita. Ya, kalau bukan untuk kita, ngapain kita dengarkan? Ya, kalau firman Tuhan bukan untuk kita, ngapain saya berkhotbah? Ini firman Tuhan bukan untuk orang yang ada di Zimbabwe sana, atau di Sudan sana ya, atau di Kalimantan. Firman Tuhan yang disampaikan di GPT Gunung Hermon tentu untuk jemaat Gunung Hermon, amin. Kita bergumul, kita berdoa, kita selidiki firman Tuhan, tentu untuk kita. Makanya dalam pengumuman saya sampaikan kepada Desi, supaya jemaat digembalakan oleh firman. Termasuk kami, termasuk kita semua hamba-hamba Tuhan, termasuk pembicara, kita semua digembalakan oleh firman. Ya. Jadi firman ini untuk kita, untuk saya juga. Ya. Jangan katakan firman Tuhan itu bukan untuk saya. Karena kalau tidak kita ambil firman itu, maka kita tidak akan mengalami perubahan. Kita harus ambil firman itu, saudara, untuk kita. Seperti pada zaman Israel di padang gurun, mereka mengambil mana itu untuk mereka. Jadi jangan ambil firman Tuhan untuk orang lain, ambil firman Tuhan untukmu, amin. Seringkali begitu, saudara, mengambil firman Tuhan tapi untuk orang lain. Ambil firman Tuhan untuk orang lain. Ambil firman Tuhan untuk kita. Dengarkan firman Tuhan untuk kita. Ya, itu yang terjadi pada zaman Israel di padang gurun. Mereka mengambil firman Tuhan untuk diri mereka masing-masing, untuk keluarganya. Ya, masing-masing mengambil firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu selalu untuk kita. Kalau kita memiliki sikap semacam ini, maka kehidupan kita akan lebih baik. Kehidupan kita akan diubahkan oleh firman itu. Tetapi kalau firman Tuhan kita tolak terus, ya tidak akan terjadi sesuatu pada kita. Nah, ini kondisi Israel. Ini yang dimaksud mengasingkan firman, atau mengasingkan pengajaran, atau menganggap asing
pengajaran-pengajaran Tuhan. Ya, ini semua pengajaran-pengajaran yang disampaikan dari depan ini, saudara. Ini untuk kebaikan kita. Ini untuk kebaikan kita. Ayat berikutnya, Desi, silakan. Mereka memberi kepadaku korban-korban sembelihan, Iya. mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Iya. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Iya, ini saudara. Ini juga kontras. Seharusnya korban sembelihan itu menyenangkan Tuhan. Persembahan itu berkenan kepada Tuhan. Tetapi karena kita sudah melihat tadi bagaimana mereka ya sebagai bangsa yang berdosa, bangsa pemberontak, akhirnya Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan kepada Efraim meskipun mereka mempersembahkan korban. Ya. Tuhan melihat manusia itu, perhatikan saudara ya, Tuhan melihat manusia itu satu paket dengan persembahannya. Ya. Saya sudah singgung tadi dalam Kejadian pasal 4 dikatakan di sana Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Artinya di mata Tuhan orangnya dan persembahannya itu satu, saudara. Artinya juga kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, maka Tuhan akan berkenan dengan apa yang dia persembahkan. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan tidak berkenan kepada pribadi orang tersebut, maka persembahannya pun Tuhan tidak indahkan. Jadi jangan menyogok Tuhan dengan sesuatu. Kita harus beres dulu dengan Tuhan, baru Tuhan menerima persembahan kita. Nah di sini, mengapa Tuhan tidak berkenan kepada persembahan mereka? Karena mereka tidak beres dengan Tuhan. Mereka tidak beres dengan Tuhan, tetapi mereka tetap melakukan ritual-ritual itu. Itu sebabnya Tuhan dikatakan tidak berkenan. Ya. Karena di mata Tuhan antara manusia dengan persembahan ini itu satu, saudara, satu paket. Saudara juga mungkin beberapa kali dengarkan ya, apalagi di kampung-kampung, ya, bapak itu tidak mau ke gereja, ya, tidak mau beribadah. Saya tidak tahu apa di kampung Pautagal demikian juga, tetapi di kampung kami ada begitu, saudara. Jadi dititipkan persembahannya kepada orang. Bawa dulu persembahanku ya. Saya tidak ibadah katanya. Itu biasa, saudara, di kampung itu ya. Tuhan tidak suka seperti itu. Ya. Karena dalam perjanjian lama manusianya sendiri yang membawa korban itu, membawa persembahan itu. Tidak dititip, saudara. Amin ya. Jadi jangan titip persembahan ya. Kalau nggak datang ibadah, nggak usah kau titip persembahan. Tuhan tidak suka itu. Tuhan tidak butuh uangmu. Tapi Tuhan mau hatimu, Tuhan mau hidupmu, Tuhan mau jiwamu. Amin. Tuhan mau menyelamatkan jiwamu. Ya. Kami sudah melayani hampir 30 tahun. Dan sampai detik ini, saudara, kalau hitung-hitungan manusia, persembahan saudara tidak cukup untuk operasional kita. Desi sendiri tahu, karena dia bendahara. Sangat tahu. Tetapi mengapa pekerjaan Tuhan itu tetap berjalan? Ya itulah, bahwa ini pekerjaan Tuhan. Amin, saudara? Ya kalau ini bisnis sudah bangkrut ini dari dulu. Nggak pernah cukup, saudara. Bahkan sejak saya ke sini, kami tidak makan persembahan lagi. Tanya Desi. Semua persembahan sudah diambil sama bendahara. Kami tidak makan lagi dari situ, saudara. Tetapi faktanya kita masih ada. Itu sebabnya kita yakin percaya bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Kemarin saya juga berbicara dengan istri saya, ngomongin soal persembahan. Saya sampaikan itu bukan isunya, itu bukan masalahnya. Karena kita sudah melihat hal ini berlangsung puluhan tahun. Ya. Sekarang bagaimana kita tetap untuk setia, ya, tetap untuk setia. Ya, kita tahu bersama. Jemaat pun dalam persepuluhan juga, jemaat juga belum seberapa yang mengerti. Banyak juga bolong-bolong, saudara. Ya. Jadi bukan di situ.
Tentu kita berharap jemaat sudah memahami, sudah mengerti tentang bagaimana persembahan-persembahan kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, Tuhan mau hidup kita dulu beres. Ya. Tuhan mau kehidupan kita itu beres dengan Tuhan. Kalau hidup kita beres dengan Tuhan, baru persembahan kita diterima oleh Tuhan. Tetapi kalau hidup kita tidak beres di mata Tuhan, tidak mau membereskan kehidupan kita, maka Tuhan juga tidak berkenan dengan persembahan kita. Ini yang terjadi, saudara. Mereka tetap melakukan korban sembelihan, mempersembahkan daging dan juga makan darinya. Tetapi dikatakan Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Kita mau, saudara, hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, dan kita juga mau pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Kita juga mau persembahan kita diindahkan oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Iya. Saya capek dong kalau apa yang saya lakukan tidak diindahkan Tuhan. Saya lelah dong ya. Kita semua juga demikian. Kalau apa yang kita lakukan tidak diindahkan oleh Tuhan, tidak diperkenan oleh Tuhan, kita capek, saudara. Tetapi kita belajar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Karena dikatakan dalam Samuel juga, ketaatan itu lebih daripada korban sembelihan. Ketika itu Saul membawa lembu-lembu tambun, saudara, dari Amalek, yang harusnya ditumpaskan bersama dengan Raja Amalek. Tetapi Saul dengan pintar-pintarnya sendiri, dia membawa lembu-lembu gemuk dengan alasan untuk persembahan kepada Tuhan. Samuel bilang, buat apa Saul? Ya, ketaatan itu lebih daripada korban sembelihan. Ya, Saul salah pikir, ya, salah paham, saudara. Dia sudah memberontak, sudah melanggar firman Tuhan, tetapi dia masih berpikir, merasa sudah melakukan firman Tuhan. Ya, ketaatan kita lebih penting. Itu sebabnya Tuhan mengingat kesalahan mereka. Tuhan akan menghukum dosa mereka. Dan dikatakan oleh Tuhan, ini merupakan hukuman juga dari Tuhan. Mereka harus kembali ke Mesir. Saya sampaikan tadi di awal, saudara, Israel itu dibawa keluar dari Mesir. Israel dibawa keluar dari Mesir, saudara. Kita tahu bersama-sama bagaimana susahnya membawa mereka keluar dari Mesir. Iya. Dalam kitab Keluaran. Tetapi di sini, karena begitu jahatnya umat ini, Tuhan sendiri berkata bahwa mereka harus kembali ke Mesir. Harus kembali ke Mesir. Ya. Kembali ke Mesir juga merupakan frasa yang diulang-ulang. Ketika Israel ada di padang gurun, ya, kita melihat tiap kali ada masalah di padang gurun, ujung-ujungnya kembali ke Mesir. Lebih baik kita kembali ke Mesir, lebih baik di Mesir. Ini juga menyedihkan hati Tuhan. Ya. Menyedihkan hati Tuhan. Karena Mesir ini adalah tempat yang sangat buruk, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Mesir adalah rumah perbudakan. Mesir adalah rumah perbudakan atau tempat di mana mereka diperbudak saat itu. Berdasarkan Keluaran 12 ayat 40 dan 41, kita tidak ada waktu, saya sampaikan saja. Israel diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Itu dalam Keluaran pasal 12 ayat 40 dan 41. 430 tahun. Dan pada akhir 430 tahun itu, bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, yang dikenal dengan peristiwa Exodus atau peristiwa Keluaran. Maka kembali ke Mesir itu berarti kembali ke perbudakan. Kembali ke Mesir berarti kembali diperbudak, kembali dijajah. Ya. Kita pun dijajah oleh bangsa Eropa. Ya.
350 tahun. Ya, kita menjadi bangsa budak selama 350 tahun, saudara. Kita diperas, nenek moyang kita diperas. Ya, tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Tidak punya teknologi, tidak punya apa-apa, tetapi karena suatu kali bangsa ini tidak kuat lagi, mereka bersatu untuk mengusir penjajah. Itu yang benar, saudara. Ketika seseorang dijajah, diperbudak, maka dia memberontak secara naluri. Tetapi betapa bodohnya bangsa ini ketika selalu meminta-minta untuk kembali ke Mesir. Ya, bayangkan, di tengah-tengah kemerdekaan semacam ini, ada orang yang berpikir, lebih baik saya kembali dijajah. Waduh, itu kan bodoh namanya. Padahal kemerdekaan itu sudah begitu indah, kebebasan yang luar biasa. Kemudian dia ngomong, dia pengen lagi dijajah Belanda atau dijajah Jepang. Itu kan udah error ya. Tapi ini yang terjadi pada bangsa Israel. Pengen kembali ke Mesir, pengen kembali ke Mesir, pengen kembali diperbudak, saudara. Mesir juga adalah penjara karena Israel terkurung selama di Mesir. Mereka tidak bisa kemana-mana, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain apa yang diperintahkan oleh Firaun. Ya, mereka dijajah semacam itu, mengangkat batu, membuat bangunan. Mereka hanya menjadi bangsa budak, saudara. Dan pada saat Tuhan hendak membawa Israel keluar dari Mesir, dan kita tahu bersama kisahnya, Firaun pun menghalang-halangi dengan sekuat tenaganya, hingga beberapa tulah terjadi di Mesir karena Firaun menghalangi. Firaun menghambat supaya Israel tetap di Mesir. Mengapa demikian? Karena Firaun merasa diuntungkan dengan Israel ada di Mesir, bisa memperalat orang Israel, ya. Firaun bisa memperalat orang Israel mengerjakan segala proyek yang diputuskan oleh Firaun. Sehingga kalau bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka rugi. Mereka kehilangan tenaga. Itu sebabnya Israel dihalang-halangi. Ya. Sampai tulah yang terakhir, kematian anak sulung. Setelah itu baru Israel diusir dari Mesir. Ya, jadi Mesir itu adalah penjara bagi Israel. Dan yang ketiga, Mesir adalah belenggu dosa. Secara simbolis, saudara, kembali ke Mesir sering digunakan untuk menggambarkan kecenderungan manusia untuk kembali kepada dosa, untuk kembali kepada kebiasaan yang lama, atau situasi yang tidak sehat setelah Tuhan membebaskan mereka. Ini juga sesuatu yang begitu bermasalah, saudara. Bagaimana orang yang sudah dibebaskan dari dosa, Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa, kemudian kita mau kembali lagi kepada dosa. Dari mana kita sudah Tuhan lepaskan. Ini juga merupakan kebodohan. Ya, harusnya kita tetap mengikut Tuhan. Amin, saudara. Apapun resikonya. Karena ini adalah jalan Tuhan, jalan yang lebih baik. Dosa itu adalah belenggu, saudara. Dosa itu belenggu, dosa itu mengikat manusia hingga pada saat ini tanpa Kristus. Ya, saya katakan hingga pada saat ini manusia tanpa Kristus dibelenggu oleh dosa. Dan sekarang kita sudah bebas, saudara. Sudah bebas dari belenggu itu oleh darah Kristus. Ya, masa kita mau kembali lagi ke sana? Mesir juga adalah gambaran dunia. Ya, Mesir adalah dunia. Kembali ke Mesir artinya kembali ke dunia yang lama. Yesus katakan dalam Perjanjian Baru bahwa kamu bukan dari dunia. Kita bukan dari dunia. Kita telah dilahirkan kembali. Amin, saudara? Sehingga kita bukan lagi milik dunia. Memang kita masih ada di dalam dunia, tetapi keberadaan kita dalam dunia adalah memancarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena kita adalah warga kerajaan sorga yang ditempatkan di dunia menjadi duta-duta besar. Ya, untuk mempertunjukkan, mendemonstrasikan betapa indahnya
kerajaan Allah itu. Itu tugas kita. Mengapa kita masih ada di dunia ini, saudara? Untuk membawa kerajaan Allah dimanapun kita Tuhan tempatkan. Di tempat kerja kita, di sekolah kita, di kuliah kita, di kampus kita, di mana saja. Orang bisa melihat, orang bisa merasakan kerajaan Allah. Yang kelima, Mesir adalah penghukuman. Nah, di sana dikatakan mereka harus kembali ke Mesir. Ini adalah hukuman dari Tuhan. Kembali ke Mesir bukan solusi. Kembali ke Mesir berarti sebuah penghukuman. Kembali ke Mesir berarti kembali ke masa lalu. Ingat saudara, ada peribahasa anak muda, ya, tidak ada masa depan di masa lalu. Amin. Ya. Jadi jangan kembali ke masa lalu. Tidak ada masa depan di masa lalu. Dilupakan masa lalumu, maju terus. Amin, saudara. Ya. Kembali ke Mesir berarti mundur. Iya, kembali ke Mesir berarti kembali ke belakang. Ya. Paulus katakan, telah kulupakan yang di belakangku dan saya berlari menuju tujuanku, tujuan panggilanku. Maju ke depan, saudara. Ya, jangan mau mengingat-ingat masa lalu. Maju terus, maju terus. Ayat terakhir waktu kita, ayat terakhir, ayat yang ke-14. Silakan Desi. Israel melupakan penciptanya dan mendirikan istana-istana. Yehuda memperbanyak kota-kota berkubu. Iya. Tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, lalu puri-puri mereka akan dilahapnya. Iya, manusia seringkali merasa hebat, merasa sombong. Dan salah satu kesombongan manusia adalah ketika manusia melupakan Tuhan. Ketika manusia melupakan penciptanya, itu adalah kesombongan yang paling sombong, saudara. Ingat, saudara, tanpa Tuhan, semua yang kita bangun itu sia-sia. Amin, saudara? Mengapa? Karena dalam sekejap mata, Tuhan bisa menunggang-balikan. Tuhan mampu menunggang-balikan segala sesuatu yang kita bangun. Yang kita bangun dengan pengalaman kita, yang kita bangun dengan pengetahuan kita, yang kita bangun dengan pengalaman-pengalaman kita, semua yang kita bangun dengan kemampuan kita. Tanpa Tuhan, Tuhan bisa dengan sekejap mata, Tuhan tunggang balikan. Ya, coba bacakan ini. Desi, Mazmur 127, ayat 1. Jangan melupakan Tuhan, jangan melupakan penciptamu. Karena ketika kita melupakan pencipta kita, itu adalah kesombongan yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Bacakan ini. Silakan. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jeripaya orang yang membangunnya. Iya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Iya, saudara. Sia-sia membangun, sia-sia dikawal. Ya. Bayangkan, saudara, kurang pengawalan apa seorang presiden? Ya, ada sniper-sniper, ada tentara berlapis-lapis, ada tentara-tentara paling hebat. Tetapi seorang presiden pun bisa ditembak loh, saudara. Bisa ditembak oleh penjahat, oleh lawan politik. Ya, itu mengapa segala sesuatu yang dibangun oleh manusia, security yang dibangun manusia, tempat aman yang dibangun oleh manusia, ini mereka bangun, saudara. Mereka mendirikan istana-istana, mereka memperbanyak kota-kota berkubu. Kota berkubu itu artinya benteng-benteng, saudara, tempat pertahanan, kubu pertahanan. Tetapi dikatakan oleh Tuhan, aku Tuhan akan melepas api ke dalam kota-kota mereka sehingga puri mereka dimakan habis. Ini tindakan Tuhan bagi orang-orang sombong. Dan kita juga tidak lupa, saudara, kita masih ingat peristiwa Babel. Bagaimana orang Babel pada saat itu mau membangun menara sampai ke langit. Kemudian dalam sekejap mata Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka dan selesai proyek mereka. Ya. Jadi ini, saudara, terutama anak-anak muda, ingat senantiasa penciptamu. Ingat Tuhan pemilik hidupmu. Meski engkau pintar, meski engkau cantik, engkau kuat, jago, hebat, tetapi tanpa Tuhan semuanya sia-sia.
Semuanya gampang jatuh, saudara. Ya, sekejap mata. Apa yang kita bangun bertahun-tahun, bisa sekejap mata itu mengembalikan oleh Tuhan. Kalau kita lupa Tuhan. Ya. Seringkali begitu, saudara, ketika sudah hebat, sudah pintar, sudah kaya, sudah banyak harta di sana sini, akhirnya meninggalkan Tuhan, lupa Tuhan. Dia pikir, saya sudah kaya kok, saya sudah aman kok, hartaku banyak, deposito banyak. Tidak ada yang aman di dunia ini, saudara. Amin. Saya beberapa kali sampaikan ke Yohana, kita kan berpikir nyimpan uang di bank itu aman. Ya, mengapa aman? Ya karena uang kita di sana itu dikit, cuma 2 juta, ya kan? 2,5 juta. Tapi coba uang kita 2 M, udah diincar itu, ya, diintip itu. Wih, rekening Pautagalu kok kayak gendutin ya? Ya, kayak udah mulai buncit ini, 2 miliar katanya kan? Bisa diambil, sudah. Deposito bisa diambil sekejap mata. Yang kamu tabung-tabung, ya. Itu bukan bohong, saudara, ya. Itu terjadi dengan banyak orang, ya. Uangnya yang ada di bank itu diambil. Gak bisa berbuat apa-apa. Mau tuntut bagaimana? Kalau misalkan negara yang ambil. Saya ambil duit Portugal, saya seorang pemerintah, saya presiden, saya bidang keuangan. Portugal bisa apa? Mau nuntut ke ini, ke kejaksaan. Kejaksaan juga di bawah perintah saya. Ya, saudara, nggak ada tempat yang aman. Tetapi kalau Tuhan bersama dengan kita, ya, semua akan aman. Amin, saudara? Amin. Ya. Jadi jangan kembali ke masa lalu. Kita sudah berada di perjalanan menuju tanah Kanaan, dan saya sampaikan selalu dari tempat ini, di dunia ini pun kita memiliki kanan kita masing-masing. Amin, saudara? Iya, bukan hanya di surga nanti. Ya, bukan hanya di surga nanti. Di sini pun ada tanah kanan kita. Ada yang Tuhan janjikan. Ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan janjikan. Tempat di mana semua dipulihkan. Ya, susu dan madu. Hal-hal yang baik. Maka jangan kembali ke masa lalu, karena kita menuju tanah kanan kita. Ada juga peribahasa anak muda, ya. Good girl, go to heaven. Bad girl, back to ex, atau mantan, ya. Ya, jadi gadis yang baik itu pergi ke sorga, tetapi gadis yang buruk itu kembali kepada mantannya, katanya. Mantan itu kan di masa lalu, ya. Sekali ikut Yesus, no turning back. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetapi ada bait berikutnya, walau sendiri ku tetap ikut. Amin. Iya, walau sendiri ku tetap ikut. Tidak mudah, saudara. Walau sendiri ku tetap ikut. Walau sendiri ku tetap ikut, walau sendiri ku tetap ikut, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin, saudara? Amin. Ya, karena itu yang benar. Ya, karena mengikut Tuhan itulah yang benar. Maka walaupun kita sendiri semua sudah meninggalkan Yesus, kita tetap jalan. Ya, kita tutup di sini, saudara, untuk mengakhiri khotbah ini. Kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Kembali ke Mesir bukan solusi, tetapi penghukuman Tuhan bagi kaum pemberontak. Tadinya sudah dilepaskan oleh Tuhan, tetapi karena mereka memberontak, dikembalikan Tuhan ke Mesir. Karena memang itu permintaan mereka, saudara. Itu permintaan mereka. Jadi kalau nanti ada manusia yang ke neraka, karena memang Tuhan itu menghormati pilihan itu, pilihan manusia untuk ke neraka. Sudah Tuhan berikan jalan ke surga, amin? Jadi kalau masih tetap ada ke neraka, berarti itu pilihanmu. Bukan pilihan kita, ya. Pilihan orang lain maksud saya, ya. Pilihan orang lain. Ya. Sudah jelas, akulah jalan, kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Orang sudah dengarkan itu. Kalau masih tidak mau mengikuti Yesus, berarti itu pilihan mereka, ya, untuk ke neraka. Ya. Kita tutup di sini, saudara, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada saat ini, yang kembali menyegarkan kami, menggairahkan kami.